Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabea. Perkenalkan, saya Novita Jodipika, calon ahli pertama guru kelas pemerintah Kota Ambon. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 27 tahun 2022. Di video kali ini, saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi saya pada masa habituasi. Untuk tidak membuang waktu, berikut cuplikannya. Budaya membaca di sekolah perlu dikembangkan karena jika tidak diperbiasakan sejak dini, maka tingkat kreativitas, pengetahuan, dan pemahaman siswa menjadi semakin menurun. Untuk itu, saya melakukan kegiatan aktualisasi tentang peningkatan minat baca siswa kelas 4 melalui pojok baca di SD Negeri Tui 1. Tahapan pertama, saya melakukan konsultasi dengan mentor tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kemarin udah tambah. Sudah Pak, ya, di kegiatan bareng berhadiah Pak. Peningkatan yang terbaik buat Ibu Dita, ya. Pada tahapan yang kedua, saya melakukan koordinasi dengan Dewan Guru, menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan aktualisasi. Pada tahapan yang ketiga, saya meminta saran dan masukan dari guru senior atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Ibu harus punya satu variasi bagaimana caranya supaya siswa itu dia tertarik untuk membaca. Dan jangan mungkin bacaan yang dibaca itu mungkin variasi sedikit. Pada tahapan yang keempat, saya mempersiapkan jadwal aktualisasi. Hal ini dimaksud agar setiap kegiatan yang saya lakukan dapat tersusun dengan baik dan dapat terselesaikan tepat waktu. Tahapan yang kelima, saya membersihkan ruang kelas 4 untuk pembuatan pojok baca. Kegiatan ini saya lakukan dengan dibantu oleh siswa. Tahapan pertama, saya mempersiapkan alat dan bahan. Tahapan yang kedua, saya membuat pola gambar dan pemotongan bahan. Pada tahapan yang ketiga, saya menjelaskan cara merangkai ulat kata. Sebelum masuk di kegiatan inti, saya melakukan warming up dengan bermain game konsentrasi. Bagi siswa yang tidak berkonsentrasi pada warming up, saya akan meminta untuk maju memilih bulatan warna favorit yang berisikan kalimat motivasi dan akan membaca kalimat tersebut secara lantang. Setelah itu, ditempel pada media yang telah dipersiapkan untuk membentuk ulat kata. Pada tahapan pertama, saya menyiapkan desain pojok baca dan melaporkan kepada pimpinan. Tahapan yang kedua, saya menjelaskan tentang kegiatan yang akan saya lakukan kepada siswa. Pada tahapan ketiga, saya mulai melakukan pengerjaan pojok baca. Saya memasang spanduk, saya memasang karpet. Setelah itu, saya melakukan pengerjaan pagar pojok baca dengan menggunakan botol bekas diisi dengan pasir. Setelah itu saya lilit dengan kertas krep. Media ulat kata yang berisi kalimat motivasi juga saya lepas dari papan dan saya tempel di dinding untuk mempercantik pojok baca. Saya membuat pola rumput di karton manila dan saya menggunting untuk ditempel di pojok baca. Tahapan yang keenam yaitu membuat rak buku dari kardus bekas.
Tahapan yang ketujuh, saya membuat jadwal piket. Saya mencetak pola kaos di kertas jilid dan menetapkan tugas piket siswa untuk menjaga kebersihan pojok baca. Pada tahapan yang ke-8, saya membuat buku registrasi. Pada tahapan pertama, saya menjelaskan tentang pohon literasi kepada siswa. Setelah itu, saya melakukan pengerjaan pembuatan pohon literasi dibantu oleh siswa. Pada kegiatan pohon literasi ini, saya akan mengarahkan siswa untuk menuliskan kata-kata atau setiap informasi yang diperoleh dari kegiatan membaca, dan saya akan mempersiapkan kertas berwarna untuk anak-anak menulis setiap informasi itu dan akan menggantungnya di pohon literasi. Tahapan pertama yang saya lakukan adalah konsultasi dengan mentor mengenai kegiatan baring berhadiah. Tahapan yang kedua, sebelum saya masuk ke kegiatan inti, saya melakukan warming up dengan siswa game gajah semut. Setelah itu, saya menjelaskan tentang kegiatan baring berhadiah, yaitu membaca selama 10 menit dan meringkas selama 5 menit. Pada tahapan yang ketiga, saya mengarahkan siswa untuk memilih bahan bacaan yang telah disediakan di pojok baca. Sebelum membaca, anak-anak akan meregistrasi namanya di buku. Setelah itu, saya memberikan kertas berwarna untuk menulis setiap informasi yang dia dapat dan menggantung di pohon literasi. Pada tahapan yang keempat, saya memberikan kesempatan anak untuk membaca selama 10 menit. Setelah membaca 10 menit, dia akan meringkas setiap informasi yang dia dapat selama 5 menit. Setelah itu, hasil ringkasan dan informasi penting yang dia dapat akan ditulis di kertas yang telah dibagikan dan digantungkan pada pohon literasi yang telah disediakan. Pada tahapan yang kelima, saya akan memilih beberapa anak yang sudah membaca dan saya akan meminta anak tersebut untuk menjelaskan setiap informasi yang dia dapat ataupun yang dia telah tulis di kertas yang telah dibagikan. Setelah selesai menjelaskan, anak tersebut akan menggantung kertas yang berisi informasi di pohon literasi. Tahapan yang keenam, setiap anak yang bisa menjelaskan akan diberikan hadiah. Kokpit adalah bagian dari helikopter tempat pilot duduk. Yang keempat, lubang pembuangan. Lubang pembuangan membuang udara panas keluar dari mesin Melalui kegiatan ini, siswa menjadi lebih bersemangat dalam membaca. Dia dapat memilih buku bacaan sesuai keinginan. Setelah itu, mencatat setiap informasi yang dia dapat dan menggantung informasi tersebut di pohon literasi. Siswa juga semakin bersemangat karena setelah selesai membaca dan menerima informasi, dia akan mendapatkan hadiah. Budaya membaca sekarang menjadi persoalan yang sangat menarik untuk diperbincangkan, khususnya di kalangan peserta didik. Di tengah melesatnya budaya populer, buku tidak lagi menjadi prioritas utama peserta didik. Sekarang mereka lebih cenderung bermain gadget dan mengikuti siaran televisi ketimbang membaca. Untuk itu, kita perlu membudayakan membaca dalam lingkungan, khususnya di lingkungan sekolah. Kegiatan pojok baca yang dilakukan ini diharapkan agar minat baca siswa semakin meningkat serta pengetahuan dan pemahaman pada siswa menjadi lebih baik. Pojok baca yang dilakukan oleh Ibu sangat punya menarik sekali dan punya minat bagi anak ketika sudah selesai dalam seluruh tanggung jawab. Dan oleh karena itu ini
satu langkah maju yang harus saya mengapresiasikan bagi seluruh tanggung jawab, dan kalau boleh itu dia berlangsung di setiap kelas. Dengan demikian saya sangat mendukung dan bisa membantu bahkan merealisasikan apa saja butuh daripada ibu untuk kelanjutan di setiap kelas dalam rangka membangun seperti ini dan berkarya untuk kemajuan sekolah ini. Ya, dengan adanya pojok baca, anak-anak tidak diberi kesempatan untuk baca setiap saat. Iya, dengan adanya ibu punya kegiatan untuk membuat sudut baca ya di ruang kelas ya, nah, itu bagus sekali. Anak-anak mulai ada rajin untuk membaca di sudut tersebut, dan kiranya lebih ditingkatkan lagi ya, lebih ditingkatkan lagi sehingga satu saat semua anak itu bisa dapat merasakan bahwa memang banyak baca itu adalah banyak tahu, bisa bermanfaat untuk kehidupan anak-anak dan juga ibu punya kinerjanya ke depan. Saya senang ada pojok baca dalam kelas, dan saya juga senang anak-anak bisa pintar membaca karena ada pojok baca dalam kelas dan buku-buku yang ada di sini. Saya senang ada pojok baca, saya bisa baca dengan teman-teman dengan baik. Saya senang ada pojok baca karena banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu semakin maju. Terima kasih Ibu sudah bikin kami pojok baca di dalam kelas. Demikian hasil laporan kegiatan aktualisasi saya. Terima kasih. Tabea.